Di full screen dulu ya. Oke, sudah Pak. Oke, mungkin Kak Realiza yang host atau saya? Silakan. Host yang presentasi banget. Iya. Oh, Jadi beda. Ya. Ntar Saya abang buka bantu. dulu ya. Saya buka dulu ya Kak ya. Saya buka dulu Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Komsel 1 akan mempresentasikan terkait LCA atau Life Cycle Assessment, di mana di kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Lataif Rahman dengan saya sendiri, Novita Wulandari yang hari ini berhalangan hadir, Prasetyo Pranandita, dan Realizan Riana. Baik, kita lanjut ya. Mungkin untuk yang presentasi awal, LCA itu ada apa saja, di mana LCA itu terdiri dari kerangka kerja LCA, metode pelaksanaan, inventory daur hidup, penilaian dampak daur hidup, dan interpretasi daur hidup. Di mana LCA itu adalah suatu penilaian daur hidup atau life cycle assessment berdasarkan ISNI ISO 14040 tahun 2016 dan ISO 14044 tahun 2017 yang merupakan kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk di seluruh daur hidupnya. LCA merupakan pendekatan dari hulu ke hilir atau disebut dengan cradle to grave untuk menilai suatu sistem produk secara kuantitatif, di mana penilaian LCA ini dilakukan sebagai pengambil keputusan yang mempunyai dasar yang berbasis data dan fakta dalam pengambil keputusan. LCA juga dapat digunakan memulai dari perencanaan produk, pengembangan proses, meningkatnya sistem manajemen lingkungan, pemilihan produk atau proses, serta pemilihan pemasok, mengkomunikasikan informasi lingkungan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan, penetapan strategi perusahaan, sampai pengambilan keputusan untuk kebijakan dalam pemerintahan. Seperti itu. Mungkin bisa diajukan dengan oleh Kak Realiza. Itu kalau ada mamanya malam iya ada bisa nanti ke badan bisa aja ya kalau sesuai tadi sudah disampaikan materi di beberapa proses. Yang pertama itu ada kerangka kerja dalam kerangka kerja LCA ini itu di atas 2 proses. Ada namanya kita harus menetapkan tujuan kajian dan kita harus menetapkan lingkup life cycle assessment. Dalam penetapan tujuan kajian ini dapat berupa mengidentifikasi area perbaikan, peningkatan lingkungan kerja, identifikasi penilaian dampak lingkungan, memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Nah, di samping itu dalam tujuan kajian LCA ini kita juga perlu menetapkan batasan-batasan kajian yang akan kita asesmen. Di samping itu, salah satu juga dari tujuan kajian ini, kita harus tahu dulu tujuannya kemana, apakah untuk perusahaan itu sendiri untuk perbaikan kinerja, atau untuk kepentingan organisasi lainnya seperti untuk kebutuhan proper. Tentu tujuan kajiannya adalah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Itu adalah bagian dari tujuan kajian dari kerangka LCA. Di samping tujuan kajian, kita perlu menetapkan lingkungan LCA seperti tentang sistem produk, fungsi produk, unit fungsi, unit deklarasi, dan aliran acuan. Batasan sistem beserta alasan pemilihan batasan sistem. Hingga akhirnya kita harus menetapkan pernyataan cakupan, interpretasi, serta format laporan yang akan kita buat dalam laporan LCA. Next, Bang Lato. Pak Watri, izin Pak. Ya, silakan. Karena kebetulan materi kita sampai akhir, apa kita menjelaskan sampai akhir saja Pak? Secara global boleh? Ya, yang ini silakan diteruskan. Okay.
Di samping kita tadi ada kerangka kerja LCA, juga kita harus menetapkan metode pelaksanaan LCA. Pertama, ada tahapannya, kita harus tetapkan dulu standar atau referensi yang dirujuk. Apa standar yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan, menjadikan panduan dalam peninjauan kritis, peninjauan asesmennya. Contoh standar yang bisa kita pakai itu ada SNI ISO 14040 atau SNI ISO 14044, atau kita juga bisa memakai PCR yang relevan atau produk yang lain, atau kita juga bisa menggunakan SK Dirjen atau panduan-panduan dari stakeholder yang ada seperti Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kedua, dalam metode pelaksanaan LCA kita juga harus mempertimbangkan metode perhitungan yang digunakan. Apakah kita akan menggunakan software, yang mana software itu juga menjadi nilai penting dalam mengakses LCA, simulasi penyusunan produk, dan menilai dampak lingkungan. Software yang kita pakai bisa contohnya seperti Simapro, atau mungkin memanfaatkan spreadsheet yang sederhana. Untuk penggunaan spreadsheet yang sederhana manual, kita perlu terlebih tetapkan dulu indikator yang akan kita tetapkan pada spreadsheet manual yang digunakan. Next, Bang. Nah, setelah itu tahapan dari metode pelaksanaan ini kita juga perlu memilih metode penilaian dampak. Informasi mengenal kategori dampak yang dipilih, indikator, dan metode yang digunakan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, proses-prosesnya dari tabel itu kita harus menuangkan apa itu kategori dampak, indikator kategori, metode intervensi, dan alasan pemilihan metode tersebut. Ini contohnya seperti kategori dampak yang pada tabel yang digunakan harus kita tuangkan dalam tabel. Contohnya potensi eutrofikasi, suatu proses yang mungkin akan menimbulkan dampak pada eutrofikasi, lalu kita gunakan indikatornya apa, kita tetapkan dulu indikatornya apa, lalu kita tetapkan metodenya, apa metode yang kita gunakan. Oke, next. Pak Watri masih lanjutkah? Boleh Pak, sudah masuk tahap inventory sih. Kita masuk ke contoh, kan ada kalian menambahkan satu artikel kan ya? Oh, contoh kasusnya ya Pak ya? Ya, contoh kasusnya, bagaimana sih mereka menentukan tujuan dan ruang lingkupnya? Bang Lato, karena contohnya dari LC, Bang Lato boleh Bang Lato yang presentasikan Bang? Boleh Kak, terkait. Oke, terima kasih Kak Reliza terkait kajian LCA Pak. Kebetulan ini salah satu LCA yang ada di unit perusahaan saya Pak. Namun bukan unit yang di tempat saya bekerja gitu. Salah satu contohnya. Di sini ada kajian LCA PT Antam, unit bisnis pertambangan bauksit untuk wilayah Kalimantan Barat. Di sini dijelaskan bahwasanya ada kerangka kerja LCA yang itu diisi, yaitu ada tujuan dan lingkup kajian LCA, di mana tujuan LCA-nya itu adalah menerapkan kajian LCA, melakukan analisis penilaian daur hidup PT Antam, unit bisnis pertambangan bauksit Kalimantan Barat. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi prosedur penilaian dampak daur hidup, 2. mengidentifikasi kategori, indikator, dan hasil penilaian dampak daur hidup. Yang ketiga, analisis keterbatasan penilaian dampak daur hidup relatif terhadap tujuan dan lingkup penilaian daur hidup. Yang keempat, menganalisis keterkaitan penilaian dampak daur hidup dengan tujuan dan lingkup penilaian daur hidup. Yang kelima, menganalisis keterkaitan penilaian dampak daur hidup dengan hasil penilaian daur hidup. Yang keenam, menganalisis pernyataan penilaian dampak daur hidup sebagai ekspresi relatif dan tidak memprediksi dampak kategori endpoint. Yang ketujuh, melakukan interpretasi hasil penilaian daur hidup yang meliputi identifikasi isu penting. Yang kedelapan, melakukan interpretasi hasil penilaian daur hidup yang meliputi evaluasi pemeriksaan kelengkapan, analisis sensitivitas, analisis ketidakpastian, dan konsistensi. Berikut itu adalah tujuan LCA. Untuk lingkup LCA-nya ini terdiri dari bagian bisnis proses, Pak. Mulai dari struktur organisasi, itu bagian bisnis proses, di mana terdapat juga terkait dengan proses dari proses kegiatan sampai produk-produk sampingannya berupa jadi limbah ataukah penggunaan energi dan sebagainya, Mbak, seperti itu. Lanjut, metode pelaksanaan LCA-nya.
Yang pertama itu standar referensi dari metode pelaksanaannya. Ini merupakan konsep pembahasan LCA atau daur hidup yang berkembang pada tahun 1950 di USA, yang diawali dengan analisis daur hidup biaya dari produksi suatu produk untuk dijadikan alat untuk memperbaiki manajemen biaya perusahaan. Konsep daur hidup ini kemudian berkembang ketika kebijakan lingkungan menjadi isu besar di industri pada awal 1970-an. Di sektor pribadi lalu kemudian dikenal dengan nama Life Cycle Assessment di akhir 1980. Konsep ini diformulasikan oleh SETAC di tahun 90-an dan akhirnya dibuat standarisasi oleh ISO pada tahun 2006. Standar ini yang kemudian digunakan dalam menilai daur hidup suatu produk dari sisi dampak terhadap lingkungan. Perkembangan standar ISO mengenai LCA ini berlaku adalah ISO 14040 yang mengenai kerangka dan prinsip dan edisi kedua tahun 2006 dan ISO 14044 standar persyaratan pedoman. Masuk ke metode perhitungan di mana analisis dampak dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis inventory berdasarkan Hauschild dan Hugitberg tahun 2015. Integrasi dampak lingkungan dari emisi dianalisis menggunakan metode CML 2002 oleh Leiden University di Nederland. Perhitungan dampak dihitung melalui persamaan 1 sebagai berikut, Pak. Lanjut yang ketiga, metode penilaian dampak. Penilaian dampak yang dianalisis pada kajian LCA PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Kalimantan Barat terdiri dari 8 kategori dampak, yaitu global warming potential atau GWP, acidification potential, eutrophication potential, ozone depletion potential, photochemical oxidation potential, human toxicity potential, abiotic depletion potential, fossil fuel, dan abiotic depletion potential. Penetapan 5 kategori dampak tersebut mengacu pada petunjuk penilaian daur hidup yang tertuang pada Parmen LHK nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper. GWP dianalisis berdasarkan indikator CO2, NO2, N2O, dan CH4 yang dikonversi menjadi CO2 AP dianalisis berdasarkan indikator SO2, NO2, dan NH3 yang dikonversi menjadi SO2 min equivalent. Dan EP dianalisis berdasarkan indikator NO2, NH3, dan PO4 3 kali, dan nutrien N dan P yang dikonversi menjadi PO4 3 kali. ODP dianalisis berdasarkan indikator NOx dan N2O yang dikonversi menjadi CFC. POCP dianalisis berdasarkan indikator non-metan NM4 ekuivalen. HTP dianalisis berdasarkan indikator PM, AOX, TRS, SO2, dan NOx yang dikonversi menjadi C6H4Cl2 ekuivalen. Hasil perhitungan dampak untuk masing-masing kategori dampak kemudian dinormalisasi. Lanjut ke contoh inventory daur hidup. Di sini kita stop sampai sini dulu ya. Oke, Pak. Lanjut ke itu ya, diskusi tanya jawab ya dengan kelompok 1 berarti ya. Teman-teman, itu presentasi dari kami kelompok 1. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau berkomentar mungkin terkait dengan materi. Silakan teman-teman. Apa ada yang mungkin ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, mungkin tadi saya ada baca artikel, Pak, mungkin jika
kalau kelompok 1 tahu atau mungkin nanti ke Bapak sama nggak sih Pak, atau LCA itu bagian dari produksi bersih? Oke, Bang Arif Kurniawan, terima kasih. Tadi ada pertanyaannya, tapi mungkin lebih penjelasan detail nanti mungkin kita bisa mendapat jawaban dari Pak Watri ya. Itu tadi Pak Arif menanyakan LCI untuk proses produksi apa bedanya gitu ya Pak Arif. Iya, dari Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan dan dijelaskan oleh Pak Watri. Apa teman-teman ada komentar atau tanggapan juga terkait presentasi kami? Karena presentasi kami memang sebenarnya jauh dari kesempurnaan dan jauh dari yang diharapkan sih. Karena kami rata-rata juga belum ada punya wawasan atau pengalaman langsung dalam penyusunan LCE. Apa tidak ada tanggapan atau komentar yang lain mungkin dari teman-teman? Mungkin karena tidak ada tanggapan dan komentar dari teman-teman, Pak Watri, mungkin sekian dulu kami tutup presentasinya. Terlebih tahu kurang mungkin kami mohon tambahan atau kejelasannya lebih pasti dari Pak Watri. Izin ditutup saja, Pak. Boleh dibahas sedikit lagi enggak soal yang tadi yang daur hidupnya kan masih belum ditampakkan secara lengkap kan ya. Itu mungkin menarik juga buat bisa dibahas terlebih dahulu. Karena yang tadi dari gambar tampilannya itu terlalu kecil, kita tidak bisa melihat apa saja sih yang ada di prosesnya tadi. Atau saya lampirkan dokumennya aja Pak, gimana Pak, biar lebih jelas gitu Pak. Bisa enggak ditampilkan itunya, bagian daur ulangnya. Oke, bentar Pak. Jadi kita bisa bahas sama-sama. Oke, izin share screen terkait LCA. Oke, ini terkait tujuan dan lingkup kajian LCA Pak, yang ada di Antam, unit bisnis pertambangan bauksit Kalimantan Barat. Berikut tujuan dan kajian LCA seperti yang sudah kami sampaikan terlebih tadi. Dan lingkup kajian juga terkait sistem produk, fungsi sistem produk, dan fungsi produk. Dua ya ada yaitu unit fungsi dan unit deklarasi dan aliran acuannya. Ada batasan sistem terkait ruang lingkup kajian LCA di Antam, Kalimantan Barat. Mungkin saya zoom Pak. Sudah terlihat Pak, Bapak Ibu? Bisa dijelaskan lagi enggak alur daur hidupnya di sini? Sedikit menjelaskan Pak terkait daur hidup daur kajian ruang lingkup kajian LCA di Antam, Kalimantan Barat. Yang pertama itu
Mungkin di mana ada terdiri dari struktur organisasi, Pak. Di sebelah kiri di sini struktur organisasi dari LCA itu masuk ke proses yang pertama itu adalah proses produksi. Proses produksinya itu terdiri dari mining preparation, mining production. Habis setelah itu masuk ke preparation. Dalam kegiatan production itu ada namanya kegiatan washing management, di mana bahan baku yang utamanya bauksit itu dilakukan pencucian bauksit untuk memisahkan ore yang bisa kita bahan baku atau ore dengan material pengotor gitu, Pak. Setelah itu setelah dicuci, setelah dipisahkan, itu masuk ke bagian stock management. Seperti itu. Setelah di stock management itu ada lagi proses sampling kualitas, di mana di sana itu terdiri dari pengukuran grade dari kadar atau pengukuran kadar dari ore tersebut. Setelah itu masuk ke preparation dan analisis. Setelah ditentukan kadar, dilakukan analisa. Setelah dianalisa, masuk ke stockpile management, itu dikumpulkan. Nanti setelah itu masuk ke blending plan. Nah, di mana setelah blending plan ini baru si bahan baku ini masuk ke bagian marketing, nanti bagian sistem penjualan, Pak. Nah, di sini dampak dari dampak keluar dari proses produksi ini adalah sebagai berikut, ya, di mana kita dalam kegiatan penambangan itu kan pasti ada pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan ini nantinya kan harus dilakukan reklamasi atau penanaman kembali. Setelah itu, di samping itu juga terdapat hasil buangan limbah dari kegiatan washing plant. Ada juga pembuangan limbah dari kegiatan preparation dan analisis yang nantinya bisa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Sebenarnya, Pak, kemarin saya sempat juga tanya ke rekan saya yang memang dari Kalimantan Barat ini, memang untuk sistem siklus ini memang kurang lengkap, Pak. Yang mereka akui memang kurang lengkap untuk displaynya, untuk penyampaiannya. Bahwasanya ini masih dalam lingkup bisnis proses atau flow yang ada di kegiatan secara garis besarnya gitu, Pak. Tapi untuk proses untuk lebih ke lingkungan dan produk-produk lainnya itu belum mereka tampilkan seperti itu. Oke. Dari yang lain enggak ada yang mau memberikan pertanyaan gitu. Ini kan sebenarnya dari satu gambar ini aja kan banyak hal yang menarik. Saya mau kita melihatnya itu dari sisi kan dalam atau pada saat kita penyusunan, pada saat kita ingin melakukan analisis dahulu itu, yang perlu ditekankan di awal itu kan dari tujuannya dulu kan, ya. Tujuannya itu apakah kita ingin menggambarkan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu. Kalau misalnya dalam satu kegiatan produksi, kalau kita berbicara di kegiatan pertambangan, berarti kan suatu kegiatan produksi kan, ya. Apakah di sini tujuannya itu untuk menggambarkan apa saja dampak-dampak kegiatannya, atau tujuannya di sini untuk ada pengembangan lanjutan? Kalau untuk yang di sini, kalau sebenarnya, Pak, tujuan ini sebenarnya untuk penilaian proper, Pak. LCA-nya, Pak. Lebih ke proper sebenarnya, Pak. Lebih ke deskripsi berarti, atau ada tujuan untuk pengembangan lagi? Ada sesuatu yang ingin dirubah dengan melakukan analisis ini? Oh, paling untuk LCA yang ada di Kalimantan Barat ini, Pak, yang pertama kan memang untuk tujuannya proper, Pak. Pemenuhan kandidat proper hijau. Yang kedua itu ada beberapa beberapa efisiensi terkait pengurangan penggunaan sumber air yang pertama, dan kedua pengurangan penggunaan energi, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Soalnya ini nanti kalau dalam penetapan tujuan, sebenarnya kalau di LCA itu biasanya itu kita terbagi kedua dasar penetapan tujuan biasanya.
Jadi penetapan tujuannya itu bisa secara deskriptif saja, itu yang nanti yang berkaitan juga dengan proper ya. Kalau proper kan berarti kita bicara kita hanya ingin mendeskripsikan kan, sudah sampai sejauh mana sih dari proses produksi yang sudah dijalankan itu, dampak yang dihasilkan itu sudah sampai sejauh mana. Ini kan lebih ke arah deskriptif. Berbeda dengan kalau memang arahannya itu ke perubahan orientasi itu yang tadi dibilang itu. Kalau perubahan orientasi kita ingin melihat mana sih yang masih ada potensi dampak lingkungan yang lebih, ada potensi yang nantinya bisa kita reduksi dari pemanfaatan bahan baku, pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan air misalnya. Itu yang mungkin saya harapkan ke depannya yang bisa kita lihat ketika kalian melihat satu studi, satu artikel saja terkait dengan ini, kita bisa membongkar lagi sebenarnya apa sih yang menjadi tujuannya, latar belakangnya seperti apa. Dan ruang lingkupnya sebenarnya yang saya harapkan itu kalian bisa menggambarkan, membagi lagi dari siklus daur hidup ini, dibagi lagi tahapan-tahapannya ada apa saja. Karena nanti kan dengan kalian tahu pembagian tahapan itu, nanti kan akan berkaitan dengan inventorinya kan ya. Apa saja sih fungsionalnya yang nantinya akan kalian bahas, akan diturunkan lagi ke penilaian dampaknya kan ya, karena penilaian dampaknya kan akan berkaitan. Jadi misalnya di sini kan tadi bilang ada proses persiapannya kan ya, persiapan sebelum mulai proses produksi kan ada penyiapan lahannya. Dalam penyiapan lahan kan pasti akan ada proses-proses yang berpotensi untuk memberikan dampak lingkungan juga kan, tadi kan seperti bahas. Nah, jadi harusnya tadi dari awal sudah bisa membagi itu, misalnya di bagian treatment, di bagian reklamasi kan juga ada berarti kan ya, ada poin juga yang dibahas. Kalau di sini kan kotaknya, kalau yang saya lihat ada 3 di sini ya, di bagian preparation, kemudian di bagian produksi, dan di bagian reklamasinya. Sebenarnya yang utama yang nanti di breakdown, tapi mungkin bisa dijelaskan juga nanti bagaimana urutannya atau kaitannya dengan masing-masing. Mungkin dari saya itu ya, sudah sangat menarik ini kajiannya. Yang lain mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, setidaknya pengantar dulu kalau dalam penetapan tujuan, arahannya seperti apa nanti sebenarnya. Kalau tidak ada, mungkin terakhir ya terkait dengan produksi bersih dan LCA ya. Kalau produksi bersih itu kan sebenarnya suatu upaya untuk apa istilahnya? Suatu upaya, kalau saya bilang sih produksi bersih itu upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak lingkungan ya. Yang salah satu toolsnya atau salah satu cara untuk melakukan penilaian apakah suatu proses atau suatu produk itu sudah menerapkan produksi bersih adalah menggunakan LCA. Jadi LCA itu salah satu tools saja sebenarnya, tools assessment. Tool assessment untuk nanti menggambarkan apakah memang iya sudah berjalan upaya produksi bersih di sana. Tools lainnya sebenarnya ada lagi yang saya tahu itu ada KFD, kalau di function deployment kalau saya tidak salah, ada beberapa tools lainnya. Tapi memang ini LCA cukup menarik untuk digunakan meskipun ya ini dia masih yang berbayar ya. Dan nanti mungkin pembahasan terkait dengan penggunaan softwarenya